apa sih Pak yang memotivasi Bapak memilih untuk menjadi kepala desa? Nama saya Robert Arkanova, kelahiran 3 Desember 1977. Saya memang terus terang saya pernah, bahkan istri saya juga pernah jadi mantan pekerja imigran di luar negeri. Kenapa kita memutuskan untuk menjadi pekerja imigran di luar negeri? Karena yang pertama-tama itu adalah tuntutan ekonomi dari keluarga. Di samping mengaturkan ekonomi keluarga, nah, salah satu hal penting yang mendorong saya untuk merantau jadi pekerja imigran itu ingin belajar sesuatu, ya, ingin belajar, ya, mencari penambahan, tambah pengalaman dan lain sebagainya. Tapi utamanya adalah memperbaiki ekonomi keluarga. Jadi kita berempat bersaudara, artinya bukan sekali berangkat, ya, berangkatnya tahap-tahap. 2019, kalau adik saya yang nomor 2 itu dia pergi ke Malaysia umur masih remaja, 16 tahun. Karena di Malaysia itu sejak dari tahun 98. 98 sehingga sampai di 2014 baru pulang sekali. Kalau saya ngikutin adik itu 2010, akhir 2009, 2010. 2008. 2008, 2009, 2010 hingga akhir 2014 baru kembali ke sini. Nah itu pun kebetulan adik saya yang nomor 5 sama nomor 3 sama nomor 5 kecelakaan di Malaysia, kita bawa di situ. Kita berpikir untuk biar gimana pun kita kerja di luar negeri ya perlu balik karena memperbaiki keadaan ini. Tujuan utamanya mencari modal. Terus balik sebentar ke Malaysia untuk menyelesaikan pekerjaan sisa, urusan dua kecelakaan itu semua sudah tuntas selesai. Kita putuskan untuk pulang. Dan saya yang terakhir pulang di Desember 2014. Ya sekarang, nah, lepas dari itu kita ini kebingungan ini mau pekerjaan apa di sini. Nah, karena yang jelas kerjaan saya di luar negeri itu saya sebagai pekerja sawit, ya, di ladang sawit. Karena itu tadi tujuan saya pertama ke luar negeri adalah menjadi pekerja migran untuk mencari uang, mau memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Nah, dan dari hasil itulah ya seperti ini keadaan hidupnya. Ya sampai di sini kita kebingungan mau bekerja apa. Jadi kita memulai tahap pertama ini kita secara otodidak budidaya ikan. Ikan wilayah. Ya, ikan air tawar termasuk lele, tempatnya, dan juga yang kedua ayam petelur. Wah, banyak idenya. Dan lagi ayam petelur itu secara otodidak berjalan hingga 2020. Persoalan COVID, stok makanannya juga terganggu, akhirnya kita stop di situ, berdampak usaha. Tapi selain buat ayam petelur, di samping itu juga saya sama adik terusin ayam petelurnya. Saya sambil terusin sedikit budidaya ikannya itu, terus saya buka bengkel las, garam buah. Itu pun secara otodidak. Setelah belajar ngelas, selesai ngapa semua. Nah, seiring berjalannya ini bengkel las, sampailah ke 2019 akhir, 2019 ada sebagian orang tua yang memotivasi saya untuk mengikuti kontestan kadesnya, pencalonan kepala desanya. Nah di situ juga saya berpikir karena saya pernah mengikuti persoalan yang ada di setiap wilayah, terutama di sini itu, nah, saya merasa terpanggil. Ya kalau memang saya diberikan kesempatan untuk menjadi kepala desa di sini, ya saya ngikutin aja karena yang pertama saya merasa bahwa memiliki bahwa ini adalah saya punya tanah kelahiran, saya punya desa, saya punya kewajiban untuk berkontribusi apa saja yang bisa saya buat untuk saya punya wilayah ini. Karena memang banyak sekali persoalan yang perlu dibenahi di dalam wilayah seperti itu, hanya semua melalui satu regulasi yang diatur dan lain sebagainya. Jadi kita membuatnya secara bertahap, sehingga yang saya harapkan itu ya setidaknya setelah saya jadi kepala desa sedikit ada perubahan. Nah, mungkin perubahan dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi ekonominya, ada begitulah. Nah, karena memang saya merasakan mau pengalaman apa yang saya dapat di luar negeri ya setidaknya sedikit saya terapkan di wilayah saya begitu. Apa aja sedikit itu Pak? Contohnya mungkin. Contohnya di wilayah desa di saya ini dari segi pariwisatanya belum ada. Saya tahu karena ada satu dari segi pariwisata ini punya potensi yang sangat besar sekali. Karena memang secara kasat mata saya melihat Jenilo ini belum emas sebenarnya. Banyak sekali potensi-potensi yang ada di wilayah ini. Cuman di sini kita terus terang saya sebagai kepala desa ini melihat bahwa untuk mengubah semuanya itu membutuhkan satu proses waktu dan pengorbanan, terutama dari sisi sumber daya pendapatan. Nah, sedangkan di setiap desa itu dana desa yang dibutuhkan itu pas-pasan. Nah, sedangkan itu penggunaan dana desanya itu kita bagi di beberapa bidang.
Yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Maka itu kita keluarkan sedikit demi sedikit. Sebab itu sini semuanya bisa tercover di 5 bidang ini. Ini membutuhkan proses, dan juga di sini ya makanya saya dipicu untuk dengan adanya program kegiatan Kampung Bahari Nusantara. Nah, saya merasa semakin ada mitra nih di bidang pariwisata. Nah, saya membutuhkan mitra kerja, mitra diskusi, terus melakukan advokasi dan berbagai macam mendatangkan pihak ketiga yang bersedia untuk bekerjasama dan menginvestasi di bidang pariwisata ini. Nah, dengan adanya seperti itu kita bisa membuat penambahan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Jadi, salah satu bidang di bidang pariwisata. Nah, di bidang perikanan punya nelayan, saya punya masyarakat hampir ya sekitaran 80% mata pencaharian utama mereka di laut, Bu. Ya, tetapi itu pencaharian di laut tidak selamanya memberikan penghasilan. Ada kalanya nihil dan lain sebagainya, karena sebagian besar masyarakat saya melakukan pencaharian di laut masih menggunakan alat-alat penangkapan yang masih sederhana, belum masuk dalam kategori kelas modern. Jadi ya kita kembali lagi ke untung-untungan, dapat ya syukur, nggak dapat ya udah kita gitu aja. Nah, ini membutuhkan perhatian dan lain sebagainya dari pemerintah. Nah, dari situ saya juga berupaya untuk mendorong masyarakat melirik juga ke pembudidayaan ikan air tawar. Karena di satu sisi pembudidayaan ikan air tawar ini kan ibaratnya bukan untung-untungan lagi. Kita kalau memang sudah dibekali potensi yang pasti tentang sistem pengolahan yang benar dan baik, nah ini dia sudah ada pasti hasilnya, dia nggak kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, ini yang sekarang kita lagi terapkan. Nah, kita ambil, saya mencoba untuk 5 kata bisnis ekstrim. Kita bantu dengan buat coba sampai kepada pengadaan bibit, obat-obatan, sampai kepada dia sampai ke tingkat penjualan. Mitra yang 3 mitra itu sudah sudah ada kerjasama yang konkret ditawarkan atau masih penjajakan? Masih penjajakan, Bu. Oke. Nah, bisa disebut siapa aja itu? Nah, sekarang ini kita masih melakukan advokasi itu dengan bank daerah, dibantu sedikit dana dari situ UMKM-nya. Yang berikut dengan pemerintah daerah, kita bersama dengan Angkatan Laut melakukan advokasi untuk membuatkan infrastruktur jembatan mangrove-nya. Seperti itu. Kita mengharapkan semoga ada respon yang bagus dari Pemda ya, Pemkab ya. Yang ketiga? Dan yang ketiga, nah ini dia, saya lagi sementara membuat rancangan untuk membuatkan desain proposalnya. Ya, kita lebih lagi ke pihak-pihak lain, kita memutar diri. Seperti itu. Ya, kalau bicara wisata yang tadi Bapak singgung Bahari itu apa aja jenisnya yang sedang dirancang oleh Bapak? Nah, untuk wisata yang sekarang sedang dirancang itu adalah ekowisata mangrove. Nah, yang mana ekowisata mangrove-nya di dalamnya kita sediakan juga dengan desain kedepannya, kita sediakan UMKM-nya. Nah, terus di lahan sekitaran itu sebelum masuk ke wisata mangrove-nya itu kita akan membuka lahan-lahan itu untuk masyarakat-masyarakat yang mau membuat lapak-lapak jualan kuliner, silakan di situ. Nah, ini kita berkesepakatan dengan para pengelolanya. Nah, biasanya juga akan menyediakan para pengelolanya itu yang pertama wisata itu kita akan serahkan sepenuhnya ke BUMDes. Pengelolanya? Ya, pengelola. Yang mana semua tidak terlepas dari pengelola kita desa. Yang berikut nanti kita bentuk lagi karang tarunanya dalam kegiatan wisatanya nanti. Terus untuk bagian pertahanan dan keamanan kita akan libatkan pihak-pihak keamanan yang terdekat di Angkatan Laut dengan Polsek setempat. Terus ditambah lagi dengan keamanan dari desa yaitu Linmas. Kita akan libatkan para Linmas itu untuk menjaga keamanan sehingga para pengunjung itu tidak merasa terganggu, selalu merasa nyaman karena keadaan kondusif. Nah, yang berikut, nah kalau sudah masuk ke dalam mangrove-nya, maka yang itu tadi kita punya desainnya itu kita buatkan jembatan mangrove. Di mana sepanjang jembatan mangrove-nya itu mungkin kita bangun lagi dengan lapak-lapak pemancingnya. Terus ada tempat-tempat tertentu yang mungkin kita bisa buatkan restorannya di situ dan lain sebagainya, sehingga para pengunjungnya itu tidak kewalahan. Kalau memang mau makan ya silakan, kalau yang mau pesan, nah, akan ada ibu-ibu UMKM yang berada di sekitarnya yang mengelilingi itu dan lain sebagainya. Iya. Jadi kan itu panjang ya, rencananya berapa kilometer tuh mau dibikin jembatannya itu? Kurang lebih 1,5 kiloan. 1,5 kilometer. Iya. Artinya kan capek juga jalan ya, butuh rehat. Misalnya di mana kalau nggak ada buat duduk gitu ya, buat istirahat sejenak gitu. Ada rest areanya gitu. Rest area, betul. Nah, sejauh ini dari 3 mitra itu udah ada yang beri tanda sinyal nggak akan mendukung atau masih mau menunggu ya? Sudah berapa lama itu diajukan? Diajukannya 2 bulan kemarin. 2 bulan, jadi masih menunggu ya. Oke, ya.
Nah, ini soal kemiskinan ekstrim. Bapak tadi mengatakan ada 5 warga yang akan dengan situasi kemiskinan ekstrim itu akan diajak untuk ikut melakukan budidaya ikan tawar ya. Nah, kenapa sampai ada kata kemiskinan ekstrim? Apa sih indikatornya, Pak? Nah, indikatornya itu kan di desa itu kan dia ada indikator penilaian pendapatan dan sebagainya. Mulai daripada keadaan rumahnya, tingkat pendidikan di dalam rumah, sampai kepada pekerjaannya. Nah, di dalam pekerjaan itu kita nilai sampai kepada penghasilan setiap hari dan dikalkulasikan dalam sebulan terus dalam setahun. Oke. Nah, dari situ kita di desa kita mengklasifikasikan bahwa ternyata kakak miskin di sini dia punya penghasilan itu dalam 1 bulan itu nggak sampai 500.000. Sebulan nggak sampai? Nggak sampai 500.000. Kadang makannya sehari 2 kali atau kalau nggak sekali makan. Ini artinya mereka bukan menganggur sebenarnya, tapi bertani, berkebun.